Shalom, salam sehat keluargaku yang dikasihi Tuhan. Melalui jaringan ini kita akan gunakan bersama untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk itu mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita menghargai Tuhan karena Dialah Allah yang mulia. Dialah yang layak disembah. Mari kita menyanyikan bersama Mulia Sembah Raja Mulia.
satu hati di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak ditinggikan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang kepada Engkau dengan kerendahan hati kami. Kami rindu, kami ingin bertemu dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan boleh melayakkan setiap kami untuk kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa penyertaan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita, hingga tiada terukur. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, dalamnya pun tidak dapat diselami. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bersukacita karena kasih Tuhan yang besar itu. Mari kita nyanyikan pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Bersyukur, jiwaku memuji. Bersyukur, jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji
kesempatan kali ini kita akan bersama membaca bagian dari Alkitab di dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai dengan 37. Saya ulangi kembali, Yohanes 13 ayat 36 sampai dengan 38. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kita akan bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Purnomo. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita akan menyanyikan bersama, "Aku mengasihi Engkau, Yesus."
Selamat pagi keluargaku, salam sehat untuk kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan segera mengakhiri bulan November. Perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita komitmen untuk mempelajari Injil Yohanes di tahun 2020. Sebentar tinggal menghitung hari, kita memasuki bulan Desember. Pasti sudah ada nuansa Natal, bahkan di pastori sudah mulai memutar lagu-lagu Natal. Sekali lagi ini oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan kita bisa sampai di akhir bulan November ini. Oleh sebab itu saya juga terus memohon dan menghimbau untuk keluargaku mendukung program kegiatan Natal. Panitia Natal sudah rapat baik langsung bertemu ataupun melalui grup WA. Mari kita mendukung rencana kegiatan Natal. Yang pertama adalah Natal untuk anak sekolah minggu. Kita akan bersama-sama mengikuti Natal secara serentak nasional melalui gerakan Sayang Anak Indonesia. Silakan keluargaku yang ada murid sekolah minggu, anak-anak bisa didaftarkan. Bila ada kesulitan, bisa menghubungi Ibu Monica ataupun Pak Yusef untuk bisa dibantu dalam proses pendaftaran. Karena pendaftaran di bulan November, maka anak-anak akan mendapatkan hadiah, mendapatkan gift. Ya, seperti door prize seperti itu yang akan dikirimkan kepada anak-anak. Waktunya yaitu tanggal 15 Desember. Nanti akan diumumkan kembali bagaimana anak-anak akan berkumpul di gereja menikmati Natal serentak nasional. Kemudian terus dukung dan doakan untuk rencana kegiatan malam perenungan Natal, kemudian ada perayaan Natal maupun ada ibadah tutup tahun. Khusus di perayaan Natal akan dibarengi dengan acara peneguhan asisten gembala sidang, yaitu Bapak Yusef. Saya juga bersyukur, berterima kasih karena selama 2 tahun kita bisa bekerja sama menerima keberadaan Mas Adi Samuel yang sekarang sudah melayani, sudah menjadi gembala sidang, sudah menikah. Kita memanggilnya Pak Adi Samuel, sudah melayani di GBI Sleman BPW Talun. Beberapa hari yang lalu dikukuhkan dan saya menghadiri dengan Pak Yusef, Bu Monik maupun Bu Elva. Ini menjadi bagian sukacita kita bersama-sama karena sampai kapanpun nama GBI Kedungaran akan terus terbawa dalam sejarah pelayanan Pak Adi Samuel. Dan tentu kita terus akan berusaha untuk acara peneguhan Pak Yusef sebagai asisten gembala sidang. Secara pribadi saya juga senang, saya bangga, saya bersyukur bisa bersama-sama dengan Pak Yusef. Pak Yusef bisa membantu pelayanan di tempat ini. Satu hal yang perlu saya garis bawahi dari kelebihan Pak Yusef adalah Pak Yusef melayani sebagai hamba tanpa pernah menuntut satu apapun. Bahkan ketika kita tidak atau belum jadi mengukuhkan sebagai asisten gembala sidang di bulan Mei, itu tidak menjadi soal bagi Pak Yusef. Sudah 1 tahun bersama-sama dengan kita melayani, apapun yang saya berikan sebagai tugas dikerjakan tanpa mengeluh. Terima kasih Pak Yusef sudah menjadi bagian keluargaku, menjadi pelayan di tempat ini, dan kita terus akan mendukung keluargaku untuk pelayanan kedepannya, yaitu sebuah perintisan dengan model atau jembatan pelayanan untuk menjangkau wilayah Ungaran Timur. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan mari kita akan melihat perjalanan pelajaran Alkitab kita melalui khotbah. Kita sampai di perikop kecil, yaitu tentang bagaimana Tuhan Yesus memperingatkan Petrus. Kalau sebelumnya kita belajar tentang bagaimana Yesus memperingatkan Yudas, lalu minggu yang lalu kita belajar Pak Yusef menyampaikan tentang perikop tentang hukum atau perintah yang baru tentang mengasihi. Nah, saat ini kita fokus di pasal yang ke-13 dari Injil Yohanes ayat 36 sampai dengan yang ke-38. Dan bakal kita memberikan judul Yesus memperingatkan Petrus. Perikop yang pendek, tetapi bagi saya tidak mau melewatinya. Ini penting sekali. Petrus berbeda dengan Simon. Ada satu cerita seperti ini keluargaku. Ada seorang ayah, seorang bapak, dia memang
cukup kaya dalam hal materi, boleh dikatakan dia konglomerat. Namun oleh karena keadaan kesehatan, ya mungkin sudah merasa tidak kuat lagi, lalu dia membagi warisan. Ada beberapa perusahaan dibagi kepada anak-anaknya. Nah, bayangkan kalau kita menjadi anak dari bapak yang menjadi konglomerat itu, lalu mendapatkan warisan perusahaan, misalnya mendapatkan salah satu perusahaan. Selagi bapak kita berbaring sakit, lalu menyerahkan, misalnya, Yohanes, kamu silakan mengelola, ini menjadi bagianmu adalah PT Polytron Indonesia, misalnya seperti itu. Kira-kira apa penilaian keluargaku kalau saya mendengarkan, mungkin sedih juga mendengar bapak saya ya sudah sekarat, mungkin senang juga karena mendapatkan warisan, tapi kira-kira apa yang akan saya tanyakan kalau saya mendapatkan warisan seperti itu? Kira-kira sopan nggak ketika saya mendapatkan warisan, misalnya perusahaan tadi, Yohanes, kamu akan mendapatkan PT Polytron. Lalu saya bertanya, Pak, maaf, Papa meninggalnya kapan? Saya pikir itu hal yang konyol, hal yang tidak sopan. Ketika diberi sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah perusahaan yang besar, urusan-urusan yang besar, justru yang ditanyakan adalah kapan Bapak matinya? Nah, sebenarnya ini gambaran juga ketika Simon Petrus tidak fokus pada apa yang Tuhan inginkan, tidak fokus pada hukum atau perintah yang baru yaitu kasih, ketika di akhir kehidupannya Tuhan Yesus, ingat ini konteksnya adalah Yesus segera akan menyerahkan diri di atas kayu salib, mati, walaupun akhirnya bangkit. Tetapi ini menjadi semacam perpisahan singkat pada waktu itu yang akan mengguncangkan iman. Dan Yesus mempersiapkan murid-muridnya sedemikian rupa. Yesus memberikan warisan. Minggu yang lalu kita belajar satu warisan yang luar biasa, yaitu perintah yang baru. Dan perlu dicatat sebagai latar belakangnya, keluargaku. Ayat yang ke-30 dituliskan bahwa Yudas setelah ikut perjamuan kemudian pergi. Sangat disayangkan, hal-hal yang sangat penting yang Tuhan berikan sebelum akhirnya Tuhan Yesus meninggalkan mereka, mati di atas kayu salib. Hal yang sangat penting di akhir kehidupan Tuhan Yesus, justru Yudas tidak mengikutinya. Sehingga di satu sisi puji Tuhan karena 11 muridnya, walaupun iman mereka terguncang, tetapi mulai ayat 31 mereka mengikutinya. 11 murid itu menerima perintah yang baru. Dan nanti keluargaku bisa terus membaca di pasal yang ke-14. Dan seterusnya ada penguatan, ada rumah Bapa, hal-hal yang sangat penting. Dan Yudas kehilangan kesempatan itu. Nah, pelajaran pada pagi hari ini adalah kita belajar dari kegagalan Petrus. Di awal Petrus gagal fokus, sehingga akhirnya mengalami kegagalan sebelum pengkhianatannya. Kalau mendapatkan kesempatan terakhir bersama Tuhan Yesus, walaupun belum sepenuhnya murid-murid memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa itu adalah akhir. Yesus mengingatkan, Yesus menyampaikan bahwa akan ada hal yang menguncangkan iman, tetapi mereka belum ngeh. Tapi kira-kira kalau itu menjadi kesempatan yang terbaik, pertanyaan-pertanyaan apa yang semestinya murid-murid sampaikan? Seharusnya murid-murid fokus. Setelah mendapatkan perintah yang baru, setelah mendapatkan hukum yang baru tentang kasih, murid-murid tidak bertanya tentang hal itu. Tapi yang keterlaluan adalah Simon Petrus jatuh. Karena dia bertanya di bagian yang bagi saya tidak penting. 3 hal yang ingin saya bagikan adalah Petrus jatuh karena tidak fokus, keluargaku. Perhatikan ayat yang ke-36. Pasal yang ke-13, 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Sampai di sini dulu. Baca selengkapnya dari kira-kira dari ayat yang ke-31. Kalau mau lengkap ya dari ayat 13. Itu detik-detik yang sebenarnya mendebarkan bagi murid-murid. Yesus benar-benar menyampaikannya. Bahkan perhatikan
2 minggu yang lalu kita belajar bahwa Yesus sangat terharu, ayat yang ke-21. Tentu murid-murid tahu dong ekspresinya Tuhan Yesus. Setelah menyampaikan hal yang penting, perhatikan, justru Petrus bertanya, Tuhan, kemana engkau pergi? Nggak ada kaitannya dengan perintah yang sangat penting ini, perintah yang baru ini. Kata pergi nanti kalau keluargaku mencari di Alkitab, di Android, di perikop, di pasal yang 13. Bukan kata yang penting, karena muncul hanya beberapa kali, 3 atau 4 kali lah. Nanti bisa dihitung lagi kata pergi. Artinya, kata pergi sendiri tidaklah penting walaupun ada di dalamnya. Bukan fokusnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang pertama, Petrus tidak fokus sehingga bertanya hal yang kurang penting. Tuhan, engkau mau pergi kemana? Semestinya Petrus dan murid-murid yang lain justru bertanya bagaimana cara menjalankan perintah yang baru itu. Kesempatan yang terakhir seharusnya bertanya bagaimana caranya bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bahkan saya pikir Tuhan mengizinkan bertanya detail bagaimana cara mereka hidup. Tetapi justru mereka diwakili Rasul Petrus bertanya, Tuhan, kemana engkau pergi? Gak penting. Karena mereka sudah tahu bahwa Yesus berasal dari kerajaan surga. Ingat di Matius pasal yang ke-16 yang ke-18 atau mulai ayat yang ke-16. Matius 18 ayat 16, 17, 18. Petrus mengungkapkan bahwa engkaulah Mesias anak Allah. Kalaupun harus kembali pergi, perginya jelas. Tetapi di sini Petrus gagal fokus bertanya kepada hal yang kurang penting. Kemana engkau pergi? Seperti yang tadi saya ceritakan. Ketika mendapatkan sebuah tanggung jawab yang besar, pabrik, perusahaan yang besar untuk dikelola, si anak itu memang bertanya, kapan sih papa matinya? Pakai bahasanya anak muda sekarang. Enggak banget pertanyaannya itu. Itulah Petrus. Dia gagal di situ. Mari keluarga kita belajar juga. Mari kita fokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Kita fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan. Kita fokus kepada pertanyaan bagaimana caranya Tuhan. Tolonglah saya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bukan bertanya, kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan seperti ini? Tidak salah. Kita bertanya-tanya. Tuhan bisa menjawab semua pertanyaan kita, tetapi tidak semua pertanyaan kita itu ada kaitannya dengan kehendak Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan kita mungkin hasil dari penasarannya kita, keponya kita. Boleh nggak kita bertanya, Tuhan caranya gimana sih engkau membuat matahari? Boleh. Tapi bagi saya itu bukan hal yang penting untuk ditanyakan. Bagi saya, lebih penting bertanya, bagaimana saya bisa menjalankan perintah-Mu Tuhan? Perintah yang baru tentang mengasihi itu. Kalau Petrus dan murid-murid yang lainnya fokus pada hal itu, tentu mereka tidak akan terjatuh. Ketika mereka fokus di kasih itu. Kasih yang saling menguatkan. Kasih yang saling menopang. Yang kedua, ayat 36 yang selanjutnya, bagian B. Yang pertama kita belajar. Petrus jatuh karena bertanya atau fokusnya kepada hal yang kurang penting. Tidak fokus pada bagaimana Tuhan. Tolonglah saya Tuhan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi malah bertanya yang lainnya. Yang kedua adalah fokus pada jaminan hidup. Ini semestinya Petrus. Kalau tadi Petrus tidak fokus pada bagaimana menjalankan perintahnya Tuhan. Sekarang kita akan belajar. Semestinya kita fokus pada jaminan akhir hidup. Perhatikan ayat 36 yang selanjutnya. Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Dikatakan sekarang. Kalau pertanyaannya Petrus, kemana engkau pergi? Tuhan Yesus tidak mengatakan pergi ke sebuah tempat. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, sekarang kamu tidak bisa mengikuti aku. Lalu yang berikutnya, kelak engkau akan mengikuti aku. Beberapa teolog, beberapa penafsir mengungkapkan bahwa ini sebenarnya adalah nubuatan Tuhan Yesus terhadap kehidupannya Petrus. Nilainya adalah, kelak Petrus akan mengikuti kehidupannya seperti yang dilakukan oleh Yesus.
Dan betul, akhirnya Petrus menjadi rasul yang luar biasa. Ini juga nubuatan kelak jalan hidupnya Petrus sama seperti Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dan demi mempertahankan iman dan cintanya kepada Tuhan Yesus, Petrus pun akhirnya menurut tradisi catatan sejarah pun mati disalib, meskipun Petrus merasa tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus, dan permintaannya adalah disalib terbalik dengan cara yang berbeda dari Tuhan Yesus. Petrus pun mengikuti kemana Yesus pergi dengan cara matinya. Dan saya yakin Petrus pun sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seperti dikatakan, kelak engkau akan mengikuti aku. Atau dengan bahasa yang mudah, kelak engkau akan bersama-sama dengan aku. Sekarang Rasul Petrus sudah bersama-sama dengan Yesus. Keluargaku, mari kita fokus pada jaminan akhir hidup. Jaminan. Walaupun kita tidak tahu kemana Tuhan pergi, ini dalam konteks perikopnya Petrus. Kita tidak perlu tahu kemana Tuhan pergi. Tapi kita fokus bahwa kelak kita akan bersama-sama. Kehidupan kita, ya ukuran manusia, panjang dan mungkin sulit untuk kita jalani. Tetapi fokus kita adalah akhir dari kehidupan kita, bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemenangan itu menjadi milik kita. Jaminannya adalah kelak engkau akan mengikuti aku. Kelak engkau akan bersama dengan aku. Sesaat ketika kita diutus di dunia ini, kita tidak berjumpa secara langsung. Walaupun Yesus hadir, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, tapi kita tidak bisa berjumpa secara langsung, meraba seperti yang pernah Tuhan silahkan kepada Thomas. Tapi Thomas akhirnya menyadari dan tidak perlu meraba dan percaya bahwa itulah Yesus. Kita tidak lagi seperti itu, tetapi kita bisa fokus akhir hidup kita, kehidupan kelak. Kita akan mengikuti Yesus. Kita akan bersama dengan Yesus. Sekaligus ini juga semacam menjadi gambaran hidup, nubuatan hidup kita pribadi lepas pribadi. Semestinya kita akan menjalankan kehidupan seperti yang Yesus lakukan. Untuk itulah kita disebut sebagai orang Kristen. Karena kita mengikuti cara hidupnya Kristus. Kita mengikuti cara perginya Yesus, cara jalannya Yesus. Dan yang terakhir, jangan sombong. Saya pernah membicarakan hal ini. Jangan sombong. Perikop kita, konteks kita adalah Yesus memperingatkan Petrus, karena bacalah pelan-pelan keluargaku. Ada kesombongan yang Petrus tunjukkan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, hati-hati Petrus, kamu akan jatuh dengan sikap seperti itu. Saya akan membaca selanjutnya, ayat 37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Ngotot sekali Petrus. Ngotot sekali, aku pengen mengikuti engkau sekarang. Lalu muncullah kesombongan ini. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Memang iya, pada akhirnya Tuhan Yesus sudah menubuatkannya di ayat 36. Petrus akan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Tapi untuk saat itu Petrus sangat sombong. Keluargaku bisa melihat di Alkitab ada ayat kesejajarannya. Keluargaku bisa membaca lengkap di Matius ada, di Markus ada, di Lukas juga ada. Bagaimana proses Petrus jatuh mengkhianati Tuhan Yesus. Sekali lagi, Petrus menunjukkan kesombongannya, aku akan menyerahkan nyawaku bagimu. Lalu respon Tuhan Yesus demikian, ayat 38. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini peringatan yang sangat lugas, sangat tegas, sangat jelas
tetapi Petrus mengabaikannya. Kenapa? Karena merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa. Inilah kesombongan. Semestinya menjadi sebuah perenungan malam itu. Dalam hitungan jam, Petrus akan mengkhianati Tuhan Yesus. Menyangkal Tuhan Yesus sama saja dengan mengkhianati Tuhan Yesus. Tidak sebanding dengan yang dikatakan, aku akan memberikan nyawaku kepadamu. Mari keluargaku kita belajar. Ketika kita merasa kuat, hati-hatilah. Disitulah mungkin kita sedang menggali lubang untuk kita jatuh di lubang yang kita gali sendiri. Ingatlah bahwa Yudas jatuh di tempat dia kuat, merasa kuat di sana. Dan Petrus jatuh di saat Petrus merasa kuat di sana. Ini selaras dengan peringatan atau kesaksian dari Rasul Paulus yang dituliskan di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk keluargaku demikian. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasanya Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus menegaskan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Keluargaku, mari kita dengan kerendahan hati mengakui bahwa kita sebenarnya lemah. Dengan demikian kita mengandalkannya Tuhan. Kita mengharapkan kuasa Tuhan. Kita mengharapkan tangan Tuhan. Kalau kita sehat pada saat ini, itu bukan kekuatan kita, tetapi oleh karena Tuhan yang menyertai melindungi kita. Kalau kita bisa makan seperti yang saat ini kita nikmati, kalau kita bisa menikmati materi yang seperti saat ini kita bisa nikmati, jangan pernah sombong. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Dengan kesadaran penuh itu, maka kita akan terus mengandalkan Tuhan. Mari kita belajar dari kegagalan Petrus. Ketika diingatkan, dia mengungkapkan kesombongannya dan akhirnya jatuh. 3 hal ini yang ingin saya bagikan kepada keluargaku. Mari kita bertanya kepada hal yang penting. Bagaimana saya bisa menjalankan perintah-Mu Tuhan? Tolong ajarin aku. Tolong ajari aku. Jangan sampai gagal fokus bertanya kepada hal yang kurang penting, yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mari kita fokus pada jaminan akhir hidup kita ketika kita mengalami hal yang sulit saat ini. Ketika hidup kita terasa berat, maka kita bisa belajar fokus pada jaminan akhir kehidupan kita. Kelak engkau akan bersama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Kelak engkau akan mengikuti aku. Ini menjadi bagian dari nubuatan untuk hidup kita juga. Mari kita menyerahkan hidup kita untuk mengikuti cara hidupnya Tuhan. Yang terakhir, mari kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa tanpa Yesus. Jangan merasa kuat, jangan merasa mampu dengan kesombongan kita. Tapi kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, meteraikan firman-Mu. Karena kami bisa mengulang sebuah kegagalan yang dialami oleh Yudas maupun Petrus, ataupun keseluruhan murid-murid-Mu pada waktu itu. Secara khusus kami belajar dari kegagalan Petrus. Biarlah kami belajar untuk fokus yang benar. Fokus pada akhir kehidupan, jaminan akhir kehidupan kami. Fokus bagaimana kami bisa menjalani kehidupan sesuai dengan perintah-Mu, kehendak-Mu. Bukan mempertanyakan hal yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Tuhan. Hal yang sepele yang tidak penting. Dan kami belajar untuk rendah hati supaya kami bisa menerima kelemahan kami, lalu mengandalkan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah keluargaku dimanapun berada. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan. Kekuatan Tuhan dinyatakan. Kami kuat, kami sehat, kami diliputi dengan damai sejahtera. Dan Engkau akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita meresponi panggilan Tuhan dengan melakukan kehidupan kita seperti apa yang Allah Bapa harapkan. Dan mari kita meresponi melalui pujian, Kaulah segalanya.